Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedang berbahagia yang akan menjadi calon ayah dan bunda, yaitu Ananda Anggrek dan juga Ananda Anissa, dalam acara tasyakur menyambut kehadiran bayi yang sudah genap berumur 4 bulan. Insya Allah menurut para ustadz saatnya diturunkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana hari ini kita masih bisa berkumpul di kediaman orang tua kami dalam acara tasyakuran 4 bulan kehamilan istri saya bernama Anissa Putri Karmila. Yang pertama, saya berterima kasih untuk para hadirin yang datang ke sini untuk mendoakan. Saya minta doanya untuk kesehatan, kelancaran, semoga calon bayi yang ada di dalam istri saya semoga menjadi anak yang soleh maupun soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, serta tidak kurang satupun atau apapun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nuratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله يا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
Hadirin hadirat sekalian, tasyakuran 4 bulan ini merupakan sebuah tradisi yang banyak dilaksanakan atau dilakukan di negara kita Indonesia tercinta ini. Sebagai sebuah tradisi, memang bagi orang Indonesia apapun itu yang sesuatu yang penting itu akan dianggap sakral. Contohnya mengenai urusan tanam padi, ya. Sebelum tanam padi hingga panennya itu biasanya orang-orang tua kita pendahulu kita itu melakukan tasyakuran, selamatan atau apapun namanya yang diisi dengan doa-doa memohon perlindungan kepada Maha Pencipta, ya, untuk tanamannya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hama, dari kerusakan, dan panennya pun menjadi barokah. Itu yang dilakukan oleh orang tua kita yang dahulu. Itu untuk urusan tanam menanam. Apalagi perihal manusia, ya. Perihal manusia sangat dipentingkan bagi orang Indonesia, dan contohnya adalah tasyakuran 4 bulan ini. Karena telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ya, bahwa sesungguhnya ingatlah apa yang telah Allah keluarkan dari tulang belakang dari zuhrihim, dari Bani Adam, ya, zuriyatahum, yaitu keturunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian, Allah mengambil syahadatnya, ya, Allah mengambil syahadatnya kepada jiwa atau ruh dari zuriyatihim tadi, yaitu anak, ya, yang ada dalam rahim. Apa kata Allah? Allah bilang, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan engkau? Kata Allah pada ruh daripada itu, ya, daripada janin tersebut. Dan setiap ruh mau itu dari rahim orang muslim ataupun non muslim, ya, persaksian ini ada, ya. Dan setiap ruh menjawab yang sama, qalu bala syahidna. Jadi setiap ruh itu menjawab apa perkataan Allah, bahwa mereka, ya, bala syahidna, ya, kami menjadi saksi, kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami. Jadi apapun, ya, siapapun orang tua, ibu yang mengandung, proses syahadat ini terjadi atau terlaksana. Makanya dalam setiap bayi yang lahir, Rasul katakan lahir dengan fitrah, ya, lahir dengan fitrah. Karena sesungguhnya pada proses 120 hari ini, pada 144 bulan ini, ruh dimasukkan dan ruh diminta bersyahadat. Jadi sesungguhnya setiap bayi yang lahir telah bersyahadat, dan setiap bayi yang lahir adalah sesungguhnya Islam. Dan kata Rasul sendiri menyebutkan, nanti tergantung dari orang tuanya, apakah dia menjadi Islamkah, Nasranikah, Yahudi, Majusi, Zoroaster, ataupun Buddha, Hindu, tergantung dari orang tuanya. Dan apabila ada seorang mualaf menyebutkan bahwa dia masuk kembali pada Islam, sesungguhnya dia kembali, bukan masuk pada Islam, dia kembali pada Islam, ya. Nah, jadi proses dari alaqah, nutfah, mudghah, izomah ini kemudian menjadi sempurna pada umur 120 hari, yaitu 4 bulan, di mana ruh Allah masukkan ke dalam janin bayi. Hadirin hadirat sekalian, ruh ini Allah ciptakan secara bersamaan. Ruh kita dan ruh Nabi Adam Allah ciptakan bersamaan. Jadi kalau dibilang tuanya sama tuanya dengan Nabi Adam, ya, cuma pada saat masuk ke dalam janin itu ditentukan waktunya. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, di dalam
yang Allah informasikan melalui hadis Nabi Rasulullah SAW bahwa pada saat ditiupkannya ruh ditentukan 4 hal bagi setiap manusia. Ya, 4 hal, yaitu ajalnya. Kapan ajalnya datang? Ya, mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, semua sudah disebutkan, sudah dibilang oleh kita. Terus rezekinya, berapa banyak rezekinya juga sudah disebutkan pada kita. Ya, rezekinya seperti apa dan bagaimana. Amalannya apakah menjadi amalan su atau amalan sholih, itu juga sudah disebutkan kepada kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana apakah kita akan mencapai kebahagiaan atau kesengsaraan. Tapi hal ini tidak menjadikan lantas kita, wah, rezeki udah ditentuin, nggak usah kerja. Atau nggak apa-apa, mau gimana juga, nanti mati mah mati aja gitu. Tidak, kita harus berikhtiar, tetap berikhtiar. Contohnya, ya, contohnya pada saat kita berkendara, kita sudah tahu bensin habis, BBM habis. Apakah kita nanti juga kalau mau maju aja? Enggak, ngedorong mah capek, ya kan? Nah itu. Jadi kata Allah dalam surah At-Tolak menyebutkan, wa ma yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu wa yarzuqhu khairan la yahtasib wa ma yatawakkal Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan kasih jalan keluar apapun kesulitan kita. Ya, dan barang siapa kita tawakal karena Allah bertawakal itu adalah berdoa dan berikhtiar. Ya, bukan berikhtiar dulu baru berdoa, tapi berdoa dan berikhtiar. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat ditentukan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bertawakal, berikhtiar. Nah, hadirin sekalian, sebagaimana tadi disebutkan bahwa ruh kita itu tidak pernah mati. Ruh selalu ada, dan kalau bisa dimisalkan, ya, mulai dari penciptaan, ruh itu sampai nanti hari akhirat kelak, sampai kita ditempatkan pada tempatan akhir kita, itu ruh selalu ada. Ya. Kalau kita ibaratkan, kita analogikan seperti televisi. Ya, televisi kotaknya, listriknya, dan acaranya. Kalau kita lihat televisi, kita colokkan ke listrik, nyala dia nyala, tapi tanpa acara nggak kelihatan hidup itu TV. Buat apa nonton televisi yang nyala tapi nggak ada acaranya? Nah, inilah ruh. Ruh itu bagaikan acaranya, dia itu bagaikan hidup. Jadi manusia itu sebelum pada saat perkembangan mulai dari nutfah menjadi izomah dan kemudian sempurna, itu hidup dia bernyawa, ya, dia bernyawa, tapi belum ditiupkan ruh, belum ditiupkan kehidupan. Dia hidup karena dia berkembang, tapi kemudian ditiupkan ruh, baru dia mempunyai kehidupan. Ya, sebagaimana akuarium, ada kotaknya, ada airnya, ada ikannya. Kalau akuarium tanpa ikan tidak ada kehidupan, lihat air aja, ya kan? Buat apa? Bak aja, bak mandi aja dia gitu. Buat apa akuarium? Nah, seperti itu, ya. Tetapi yang namanya ruh itu Allah ambil, Allah kembalikan, Allah ambil, Allah kembalikan setiap pada saat kita tidur. Ya, setiap kita tidur, Allah berikan pada kita ruh kita kembali pada saat kita bangun. Ya, lah disebutkan dalam surah Az-Zumar, ya, dalam surah Az-Zumar bahwa Allah menggenggam setiap ruh manusia pada saat dia tidurnya, dan Allah mengambil setiap ruh manusia pada saat dia matinya. Ya, nah, oleh karena itu pada saat kita tidur dan kemudian terbangun, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana badana amana. Nah, jadi pada saat proses kita tidur sesungguhnya sebagaimana proses kematian, karena ruhnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pada saat bangun Allah kembalikan. Ya.
Tetapi apabila ruh kita diambil bersama nyawa kita, maka Allah tahan itu ruh dan tidak dikembalikan ke dalam badan. Jadi kalau bisa dibilang ruh itu tidak akan pergi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya kalau ada sebut ruh gentayangan atau Allah gentayangan. Sebab kalau ada pernyataan ada ruh gentayangan atau Allah gentayangan, berarti dia menyepelekan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar bahwa Allah genggam ruh itu tidak kemana-mana. Jadi kalau ada kita misalnya kasus ada ketemu seseorang katanya sudah meninggal berdiri di perapatan atau di mana, wah rohnya gentayangan, ya enggak, ya karena itu menyepelekan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa ruh itu Allah genggam, ya. Dan terus kemudian ruh itu karena tidak pernah mati, maka ruh itu tidak boleh disebut almarhum. Ya, ruh tidak disebut almarhum karena ruh tidak mati. Jadi kalau kita tawasul Al-Fatihah kepada orang tua kita, khususon ila ruhi almarhum anu. Tidak, ruh tidak mati. Jadi sebutkan khususon ila ruhi bapak anu, khususon ila ruhi ibu anu. Ya, gitu. Jadi tidak usah dengan baca khususun lawahi almarhum bapak, karena ruh tidak mati, ruh hidup dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat sekalian, sekilas dari permasalahan ruh, karena sesungguhnya Allah informasikan pada kita dalam surah Al-Isra ayat 85 bahwa sesungguhnya permasalahan ruh adalah masalah yang hanya Allah yang tahu. Sedangkan manusia hanya mengetahui atau diberikan ilmu pengetahuan sedikit. Marilah kita sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon bermunajat, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka tasyakuran 4 bulannya dari putri kami. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kesehatan dan kemuliaan. Dan juga bagi bayi nanti diberikan akhlak yang baik, menjadi penghafal Al-Quran, amalan-amalan para alim ulama, dan juga menjadi barisan syuhada. Arba'a ashhur billahi latiful hafidul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadati huwa rahmanur rahim. Wa nu'idzuhu bi kalimatillahi ta'ala. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata atau ucapan saya yang salah. Wabil khusus wal derajat. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.